Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat konfigurasi VLAN sederhana. Nanti saya akan membuat 3 buah VLAN yang mana di setiap VLAN-nya terdapat 2 perangkat komputer. Langsung saja kita masukkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Karena di setiap VLAN menggunakan 2 perangkat PC, maka saya masukkan 6 buah PC. Nah, dan sini saya menggunakan switch untuk penghubungnya. Nah, setelah semua perangkat dimasukkan, kalian buka switchnya dengan klik kiri. Nah, di sini untuk mengecek apakah portnya sudah cukup. Dan di sini port yang saya gunakan, saya di sini menggunakan port 1 CFE, PT Switch NM1 CFE. Karena yang ini dia menggunakan media copper atau tembaga, yang mana saya nanti juga akan menggunakan ini, media copper strike atau tembaga strike. Dan yang ini tuh dia menggunakan fiber gitu. Nah, saya di sini menggunakan tembaga, jadi saya menggunakan ini. Sebelum kalian rubah ini, kalian matikan switchnya, karena kalau nggak dimatikan nggak bisa. Matikan. Terus ini kalian buat dengan cara kalian tahan klik kiri. Nah, kalian geser ke sini, kemudian kalian masukkan yang kalian pakai. Nah, dan yang kosong ini saya tutup menggunakan cover karena biar tak kemasukan hewan-hewan kecil dan juga debu. Nah, setelah semua sudah dimasukkan, kalian nyalakan kembali agar berfungsi switchnya, karena kalau tidak nyalakan tidak berfungsi. Setelah itu kalian hubungkan satu persatu PC-nya ke switch tersebut. Nah, ini nanti dia kalau sudah terhubung dia akan hijau, ini masih oranye. Nah, selagi kita menunggu itu hijau, kita bisa mengkonfigurasi IP address. Nah, sini ada 2 cara untuk mengkonfigurasi IP address-nya. Kalian bisa di config ini pakai Ethernet di sini, ataupun di desktop IP configuration. Sini saya menggunakan yang di desktop, yang IP configuration ini. Dan di sini saya menggunakan static, enggak yang DHCP. Karena kalau yang DHCP ini dia akan membuat IP address-nya otomatis dari sistemnya. Nah, kan tetapi setiap PC ini kita nyalakan, dia akan bergonta-ganti IP address, yang mana itu nanti akan membuat loading sedikit lebih lama. Nah, saya menggunakan static. Nah, ini nanti kalau nggak kalian rubah akan seperti ini sampai nanti ya IP address-nya. Selagi nggak kalian rubah. Dan di sini saya menggunakan kelas C. Dan kita lanjut ke PC selanjutnya. Nah, di sini nih nggak boleh sama IP-nya, karena kalau sama nanti akan terjadi IP konflik, yang mana satu atau kedua PC ini nggak bisa terhubung ke jaringan karena terjadi IP konflik itu tadi. Jadi kalian bedakan. Untuk masalah subnetting mungkin kalian bisa lihat-lihat di internet tentang subnetting, karena banyak di sana di internet. Nah, setelah semua IP sudah terhubung, kalian buka switchnya. Nah, ini udah hijau, ini berarti ini udah terhubung semua. Nah, kalian buka switchnya ini. Kalian buka pada tab menu CLI. Nah, ini di situ. Kalian enter sampai keluar switch. Di sini belum keluar tanda pagar di belakang switch, masih lebih besar. Kalian ketik N untuk mengenablekan atau menyalakan switchnya. Nah, ini sudah ada pagar di sini. Kita klik, kita masukkan show VLAN untuk melihat ini VLAN-nya. Nah, di sini terdapat 6 buah PC yang kita masukkan tadi, FA0/1, FA1/1 sampai FA5/1. Dan ini masih VLAN 1, masih default. Ini nanti akan kita masukkan ke 3 buah VLAN nanti yang tadi yang sudah saya bilang. Yang mana setiap VLAN-nya nanti bernama kelas 10 TKJ, 11 TKJ, dan 12 TKJ. Ya, langsung saja ini kita enter sampai keluar switch pagar. Kemudian kita klik conf T untuk konfigurasi. Nah, ketikkan VLAN tanda tanya untuk melihat
berapa angka yang bisa kita masukkan untuk sebuah VLAN ini. Sini terdapat 1 sampai 1005 yang bisa kita pakai. Ya karena saya pakai untuk kelas 10, 11 sama 12 TKJ ya. Sini saya pakai VLAN 10 dengan nama name 10 TKJ. Nah, kemudian exit. Masukkan lagi VLAN 11 dengan nama name 11 TKJ. Exit. Dan yang terakhir VLAN 12 dengan nama name 12 TKJ. Exit. Nah, exit lagi sampai benar-benar nggak ada config dalam kurung ini. Nah, kemudian kita ketik show VLAN untuk melihat apakah VLAN yang kita masukkan tadi sudah masuk. Yap, di sini sudah masuk, terdapat 10, VLAN 10, VLAN 11 sama VLAN 12 dengan nama 10 TKJ, 10 TKJ dan 12 TKJ. Nanti akan saya bagi FA0/1 sama FA1/1 untuk kelas 10, FA2/1 sama FA3/1 untuk kelas 11, dan FA4/1 sama FA5/1 untuk kelas 12. Ini langsung saja kita lanjut, kita enter sampai keluar switch. Nah, switch pagar ini, dan jangan lupa ketik conf untuk konfigurasi. Nah, sini pakai interface untuk memasukkan PC ini tadi ke VLAN yang kita inginkan. Ini interface terus port PC-nya. Ini rutannya sesuai dari kalian memasukkan ini tadi. Nah, kalian ingat-ingat itu atau enggak, di sini ada PC5 ya, ini FA5/1. Ini PC1 ya FA1/1. Masukkan portnya. Interface FA0/1 dan switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Nah, kita exit, kita lihat apakah sudah masuk. Nah, kita show VLAN. Nah, di sini FA0/1 sudah masuk pada 10 TKJ. Yang di atas ini tadi dia belum masuk 10 TKJ ya, ini masih kosong ini. Dan lanjut kita masukkan semua PC-nya. Enter sampai sini. Nah, klik conf untuk konfigurasi. Sini kalian bisa pakai interface ataupun hanya INT, karena ya mungkin kalian mengkonfigurasi banyak PC, pakai INT saja agar lebih cepat. 1 switchport akses, switchport akses VLAN 10. Jangan lupa untuk exit, karena kalau nggak exit nanti akan menetap di interface port tersebut. Nah, setelah semua PC sudah dimasukkan ke VLAN yang tadi, kita exit, benar-benar exit. Nah, ini nanti, ini tadi yang kita konfigurasi, dia akan merespon dengan oranye ini. Nanti kalau sudah hijau berarti dia sudah selesai. Nah, kita enter, kita show VLAN. Nah, sini semua PC sudah masuk ke dalam VLAN yang kita inginkan tadi, sudah tidak default. FA0/1 sama FA1/1 di 10 TKJ, FA2/1 sama FA3/1 di 11 TKJ, dan FA4/1 sama FA5/1 di 12 TKJ. Ini semua sudah, dan ini sudah hijau, sudah nggak oranye. Jadi langsung saja kita cek, kita tes PDU. Nah, sini. Ini tes PDU, kalian bisa klik P atau langsung klik di sini juga bisa. Sebelumnya kalian ini geser dulu untuk melihat nanti sukses atau violetnya. Nah, kita tes kelas 10 ke kelas 10 sukses, kelas 11 ke kelas 11 sukses, dan kelas 12 ke kelas 12. Nah, sukses. Akan tetapi ini kelas 10 dia nggak bisa mengirim ke kelas 12
ataupun kelas 11. Begitupun juga kelas 12 ke kelas 11. Karena fungsi VLAN ini untuk membagi data agar satu sama lain ini nggak bisa melihat yang sudah dibagi. Kelas 10 ini nggak bisa melihat data yang dikirim di kelas 12. Kelas 12 pun nggak bisa melihat data yang dikirim di kelas 11. Begitupun sebaliknya, dia akan violet. Nah, untuk nama PC ini bisa kalian namai sesuka kalian. Bisa dengan nama portnya tadi, FA021, biar enak diingat. Ataupun bisa juga dengan nama IP-nya tadi. Saya menggunakan nama IP-nya karena lebih enak dilihat. Atau kalian pakai FA tadi juga boleh. Nah, bisa semua. Kalian juga bisa mengecek ping pada PC ini. Nah, di command prompt kalian klik kiri PC-nya, kemudian ini ada command prompt, kalian klik. Nah, ping, kemudian nama PC-nya. Nah, nanti kalau ada reply from IP-nya ini berarti udah berhasil, dia udah bisa. Dan PC kelas 10 ini pun bisa melihat PC yang ini di command prompt-nya ini. Nah, di sini saya melihatnya di 192.168.20.1 untuk melihat 20.2, dan di sini bisa reply from IP-nya berhasil. Tapi dia ini nggak bisa lihat ping, cek ping untuk kelas 12 karena dia sudah dibagi VLAN tadi yang mana tidak bisa saling terhubung ya. Ini kalau kita ping dia nggak bisa. Nah, ini nanti dia akan request timeout. Dia nggak akan reply from IP-nya, dia akan request timeout karena ya sudah dibagi fungsi VLAN-nya itu tadi agar tidak tabrakan data ketika pengiriman data besar-besaran, nggak terjadi tabrakan. Ya, dia request timeout, dia nggak reply from IP-nya. Ini sudah selesai ya, seperti ini. Kalian bisa mendesainnya sesuka kalian dengan topologi apapun itu, entah memakai perangkat PC atau memakai laptop, memakai penghubung jaringan apa ya. Saya di sini memakai switch dan sebuah PC, dua buah PC untuk setiap VLAN-nya. Ini sudah selesai. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.